Selamat pagi kalian semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumahnya. Nah, hari ini di video kita yang kesekian, kita akan membahas mengenai tadi kita yang ketiga, yaitu mengenai Perang Dingin dan pengaruhnya untuk anak-anakku sekalian di mata pelajaran Sejarah Peminatan kelas 12 IPS. Seperti apa pembahasannya? Mari kita simak video pembelajaran pada hari ini. Nah, kalian di KD yang kedua kita sudah bersama-sama membahas mengenai perkembangan IPTEK di era globalisasi. Nah, dari perkembangan IPTEK di era globalisasi tersebut, kita bisa dapat simpulkan bahwa latar belakang terjadinya perkembangan IPTEK di era globalisasi karena salah satunya adalah akibat dari Perang Dingin. Nah, pengembangan teknologi luar angkasa khususnya merupakan salah satu bentuk persaingan tersebut. Nah, Perang Dingin tersebut merupakan persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nah, dalam perkembangannya, kedua negara tersebut itu saling unjuk kekuatan dan berebut pengaruh. Nah, diharapkan saling unjuk kekuatan dan berebut pengaruh ini dapat membuat negara itu menjadi negara yang paling kuat di dunia. Nah, akhirnya kondisi tersebut, kondisi antara persaingan antara Uni Soviet dan Amerika Serikat menyebabkan dunia dalam suasana Perang Dingin. Nah, istilah Perang Dingin sendiri dicetuskan oleh Bernard Baruch yang merupakan seorang pebisnis dan penasihat Presiden Amerika Serikat yang dicetuskan pada tanggal 16 April 1947. Nah, istilah Perang Dingin ini semakin populer setelah rekan Baruch dan sejumlah wartawan di Amerika Serikat mempopulerkannya melalui harian New York Herald Tribune dan meluas serta digunakan di seluruh penjuru dunia. Dari pengantar tersebut, kita bisa dapat simpulkan apa sih yang dimaksud dengan Perang Dingin. Jadi, Perang Dingin sendiri merupakan suatu periode terjadinya konflik, ketegangan, dan kompetisi antara Amerika Serikat beserta sekutunya yang disebut dengan Blok Barat dan Uni Soviet beserta sekutunya yang disebut dengan Blok Timur. Nah, Perang Dingin ini terjadi di periode tahun 1947 sampai dengan 1991. Bisa kita simpulkan bahwa Perang Dingin ini terjadi setelah Perang Dunia II. Nah, kondisi kedua negara adidaya yang bersengketa tersebut tidak pernah terlibat secara langsung mereka bersengketanya, tetapi mereka memiliki senjata nuklir yang dapat menyebabkan kehancuran dunia. Nah, apa saja sih latar belakang terjadinya Perang Dingin? Nah, Perang Dingin dilatar belakangi oleh beberapa hal. Latar belakang yang pertama adalah perbedaan pendapat tentang pembagian wilayah. Jadi yang kita ketahui bersama di materi kelas 11 yaitu materi Perang Dunia II bahwa Amerika Serikat dan Uni Soviet adalah dua negara yang saling bekerja sama dalam memenangkan Perang Dunia II. Nah, Perang Dunia II diakhiri dengan ditandatanganinya Perjanjian Potsdam sebagai akhir dari Perang Dunia II. Namun ternyata Perjanjian Potsdam ini juga menjadi pemicu lahirnya Perang Dingin. Kenapa sih bisa menjadi pemicu lahirnya Perang Dingin? Karena dimulai dari pemimpin Uni Soviet pada saat itu, yaitu Joseph Stalin, yang menginginkan negara-negara yang berbatasan dengannya menjadi negara yang berhaluan komunis. Nah, hal ini sangat ditentang oleh Amerika Serikat dan Inggris. Nah, Amerika Serikat dan Inggris menginginkan tuh semua negara menjadi negara yang berlandaskan demokrasi. Nah, sejak saat itu, akhirnya Eropa pun terbagi menjadi dua kubu, yaitu kubu Amerika Serikat dan Inggris, serta kubu Uni Soviet. Nah, dalam perjanjian Potsdam juga, Jerman ini malah terbagi menjadi 4 wilayah. Dalam perkembangannya nanti, Jerman akhirnya dikuasai oleh dua blok, yaitu Blok Barat dan Blok Timur. Selain itu juga, pemicu awal lahirnya dari Perang Dingin ini adalah ketika nanti akhirnya Uni Soviet memutus akses perjalanan dari Jerman Timur ke Jerman Barat. Kan dibilang pada saat itu Jerman akhirnya dikuasai oleh dua blok kan, Blok Barat dan Blok Timur. Nah, Blok Barat ini nanti menguasai Jerman Barat dan Blok Timur nanti menguasai Jerman Timur. Nah, pada saat itu Uni Soviet yang menguasai Jerman Timur akhirnya memutus akses perjalanan dari Jerman Timur ke Jerman Barat. Nah, dampaknya adalah perekonomian di Jerman Barat yang dikuasai oleh Blok Barat ini menjadi terisolasi atau terkurung, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa melakukan
kegiatan perekonomiannya. Akhirnya Amerika Serikat pun mempunyai solusi. Solusinya adalah akhirnya Amerika Serikat menyalurkan bantuannya, bantuan berupa bantuan ekonomi atau bantuan bahan pangan melalui udara. Jadi nanti bantuannya dari pesawat diluncurkan ke wilayah Jerman Barat. Nah, itulah yang disebut dengan Berlin Airlift. Latar belakang yang kedua yaitu perbedaan paham. Kita ketahui sendiri bahwa Amerika Serikat dan Uni Soviet merupakan kedua negara yang memiliki ideologi atau paham kebangsaan yang berbeda. Kalau Amerika Serikat merupakan negara yang menganut demokrasi, dia pasti menganutnya adalah paham atau ideologi liberal kapitalis. Adapun Uni Soviet adalah negara yang menganut paham atau ideologi sosialis komunis. Nah, kedua paham ini kita ketahui bersama tadi merupakan paham yang saling bertentangan atau saling berbalik pada prinsip pelaksanaan atau berjalannya sebuah negara. Nah, kalau menurut paham liberal kapitalis, bahwa sebuah negara ini mengagungkan kebebasan individu yang memungkinkan kapitalisme dapat berkembang pesat. Nah, ini berbeda jauh dengan paham komunis. Paham komunis ini tidak mengakui yang namanya kepemilikan individu, karena semua aset itu dikelola negara untuk menyejahterakan rakyat. Karena memang komunis ini lahir sebagai respon dari kapitalisme. Menurut orang-orang komunis, kapitalisme ini nggak baik, makanya muncullah paham komunis. Nah, latar belakang yang ketiga adalah keinginan untuk berkuasa. Jadi pada masa Perang Dingin, Amerika Serikat dan Uni Soviet memang saling berlomba-lomba menjadi negara yang kuat dengan menyebarkan paham dan pengaruhnya ke seluruh penjuru dunia. Untuk mencapai hal tersebut, dilakukanlah berbagai macam usaha. Amerika Serikat dan Uni Soviet berupaya menanamkan pengaruhnya di negara berkembang atau negara yang baru merdeka dengan menerapkan usaha-usaha dalam bidang politik. Nah, Amerika Serikat sendiri berusaha menjadikan negara-negara yang berkembang dan negara-negara yang baru merdeka menjadi negara demokrasi dengan tujuan agar negara-negara tersebut mempunyai hak-hak hidup yang terjamin. Untuk membentuk kekuatan atau untuk membendung kekuatan komunis, menghalau kekuatan komunis, nanti Amerika Serikat mengeluarkan sebuah kebijakan yang bernama Strategic Containment Policy. Nah, selain Amerika Serikat, Uni Soviet juga melebarkan sayapnya untuk menyebarkan pengaruhnya. Nah, pengaruh Uni Soviet sendiri, khususnya itu terjadi difokuskan ke negara-negara tetangganya yang berada di Eropa Timur. Nah, negara-negara tersebut dijadikan sebagai negara satelit dan masuk dalam pemerintahan komunis Uni Soviet. Uni Soviet menerapkan kebijakan pembangunan dengan metode terpimpin. Nah, kebijakan ini wajib juga diterapkan di negara-negara satelit. Ketika negara-negara satelit melakukan penyimpangan terhadap kebijakan terpimpin, maka negara tersebut akan ditindak keras. Nah, selain dalam bidang politik, nanti Amerika Serikat dan Uni Soviet juga berusaha meluaskan pengaruhnya melalui bidang ekonomi. Mereka bersaing untuk menjadi pahlawan ekonomi dengan cara memberikan bantuan ekonomi kepada negara-negara berkembang atau kepada negara-negara yang baru merdeka. Nah, bantuan dari Amerika Serikat sendiri, Amerika Serikat nanti mengembangkan strategi ekonomi melalui program Marshall Plan dan doktrin Truman. Nah, Marshall Plan sendiri merupakan program pemberian bantuan kepada negara-negara Barat yang mengalami kehancuran akibat Perang Dunia II. Nah, program tersebut bertujuan agar wilayah yang bersangkutan segera bangkit dari keterpurukan akibat Perang Dunia II. Nah, Amerika Serikat sendiri memfokuskan strategi ekonomi Marshall Plan-nya sendiri ke negara-negara yang berada di wilayah Eropa Barat. Nah, Amerika Serikat juga memberikan strategi ekonomi, Uni Soviet nggak mau kalah, dia juga memberikan bantuan ekonomi kepada negara-negara. Nah, akhirnya kalau Uni Soviet dia memberikan bantuan ekonomi berupa yang bernama Molotov Plan dan Comecon. Nah, Molotov Plan sendiri dibentuk dengan tujuan menata kembali perekonomian negara-negara yang hancur akibat Perang Dunia II. Kalau di Marshall Plan di negara-negara Eropa Barat, kalau Molotov Plan ini, Uni Soviet memfokuskannya kepada negara-negara yang ada di Eropa Timur. Kalau Comecon sendiri dibentuk dengan tujuan mempersatukan negara-negara komunis Eropa Timur menghadapi pengaruh Barat. Nah, bagaimana sih perkembangan dari Perang Dingin sendiri?
Nah, perkembangan Perang Dingin sendiri yang pertama adalah perebutan daerah pengaruh. Nah, Amerika Serikat dan Uni Soviet merupakan kedua negara yang saling menunjukkan kekuatan untuk memperluas pengaruhnya ke seluruh dunia. Nah, untuk memperluas pengaruhnya ke seluruh dunia, banyak usaha yang dilakukan kedua negara besar tersebut agar negara-negara merdeka atau negara yang baru merdeka mau menjadi sekutu mereka. Usaha meluaskan pengaruhnya tidak hanya dilakukan ke Eropa, tetapi juga diluaskan ke wilayah-wilayah lainnya. Salah satunya adalah negara-negara yang berada di benua Asia. Dari perebutan daerah tersebut, nanti terjadilah perang proksi. Nah, apa sih yang maksud dengan perang proksi? Perang proksi sendiri merupakan perang antara dua negara yang mempergunakan negara atau pihak lain untuk saling berperang secara langsung. Sedangkan dua negara yang menyebabkan perang tersebut membantu dari belakang dengan persenjataan ataupun personil militer. Nah, perang proksi ini memang banyak terjadi pada masa Perang Dingin, khususnya antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Apa saja sih perang-perang proksi yang ada di dunia akibat dari Perang Dingin tersebut? Yang pertama adalah terjadinya konflik di Cina antara kaum komunis dan kaum nasionalis. Kaum komunis sendiri nanti dipegang oleh Uni Soviet dan kaum nasionalis dipegang oleh Amerika Serikat. Nah, konflik tersebut akhirnya nanti dimenangkan oleh kaum komunis yang menyebabkan nanti negara Cina yang awal negara kekaisaran berubah negaranya menjadi bentuk republik komunis. Nah, orang-orang nasionalis ini yang dipegang oleh Amerika Serikat nanti mereka berpindah ke wilayah Pulau Formosa yang menjadi negara Taiwan atau negara Tiongkok Kepulauan. Nah, selain di Cina, konflik juga mereka ikut juga konflik di Korea, yaitu nanti yang menyebabkan terjadinya perang Korea. Nah, nanti Korea Utara dipegang oleh Uni Soviet dan Korea Selatan dipegang oleh Amerika Serikat. Nah, karena hal itu nanti negara Korea pun terpecah menjadi dua. Selanjutnya pernah juga terjadi konflik di Vietnam. Pada saat itu nanti Vietnam terbagi menjadi dua, yaitu Vietnam Utara yang dipegang oleh kaum komunis dan Vietnam Selatan yang dipegang oleh orang-orang Amerika Serikat dengan paham liberalnya. Selanjutnya juga nanti mereka ikut campur dalam konflik Kuba ketika kudeta militer dilakukan Fidel Castro dan konflik yang terjadi juga di Afghanistan. Selain perebutan daerah pengaruh, perkembangan juga terjadi dengan adanya sistem aliansi. Nah, pada saat Perang Dingin, negara yang tergabung dalam blok Barat dan blok Timur berusaha memperkuat diri mereka dengan bergabung dalam berbagai macam aliansi. Aliansi sendiri adalah sebuah hubungan orang, kelompok atau negara yang bergabung bersama untuk saling menguntungkan atau mencapai tujuan bersama, entah memakai perjanjian ataupun tidak. Nah, para anggota aliansi tersebut disebut dengan sekutu. Aliansi nanti terbagi menjadi dua, yaitu aliansi liberal, yaitu blok Barat, ada NATO, ANZUS, dan SEATO, serta aliansi komunis atau aliansinya blok Timur, ada Kominfo dan Pakta Warsawa. Selain itu juga dalam perkembangan Perang Dingin juga terjadinya persaingan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet ini memicu mereka menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih canggih. Kalau dalam bidang persenjataan sendiri, pada masa Perang Dunia II, kita ketahui bersama di materi sebelumnya bahwa Amerika Serikat berhasil menciptakan bom atom. Dan nanti akhirnya pada 1949, Uni Soviet nggak mau kalah dan melakukan uji coba bom atom pada 1949. Nah, keberhasilan Uni Soviet dalam membuat bom atom ini nanti membuat Amerika cemas. Dan akhirnya nanti dia mengembangkan jenis bom baru yang bernama bom hidrogen pada 1952. Nah, setahun kemudian Uni Soviet pun berhasil juga mengembangkan jenis bom hidrogen. Dan nanti dalam perkembangannya, kedua negara tersebut terus mengembangkan teknologi persenjataan yang lebih canggih. Selain di persaingan teknologi persenjataan, persaingan juga terjadi dalam bidang teknologi luar angkasa. Yang pertama kali mengembangkan teknologi luar angkasa adalah Uni Soviet yang berhasil meluncurkan pesawat luar angkasa dari Sputnik 1, Sputnik 2, bahkan mendaratkan lunik ke bulan dan mengirimkan kosmonotnya yaitu Yuri Gagarin keluar angkasa untuk mengitari orbit bumi selama 108 menit dengan postop
Satu. Nah, keberhasilan Uni Soviet dalam bidang luar angkasa ini akhirnya membuat Amerika Serikat juga nggak mau ketinggalan. Negara ini juga meluncurkan pesawat luar angkasa, yaitu Explorer 1, Explorer 2, Discovery, dan Tianwan. Amerika Serikat juga mengembangkan NASA, serta berhasil mengirimkan astronot ke luar angkasa, bahkan hingga mendarat ke bulan yang dilakukan oleh Neil Armstrong dan Edwin Aldrin. Selanjutnya, perkembangan dari Perang Dingin adanya teknik spionase. Nah, teknik spionase ini digunakan pada masa Perang Dingin untuk memantau perkembangan lawan. Spionase sendiri dapat diartikan sebagai suatu praktek pengintaian, memata-matai, untuk mengumpulkan informasi mengenai sebuah organisasi atau lembaga yang dianggap rahasia tanpa mendapatkan izin dari pemilik yang sah dari informasi tersebut. Jadi intinya spionase adalah teknik memata-matai musuh. Nah, kegiatan spionase dilakukan oleh dua negara besar tersebut. Kalau Uni Soviet dalam melakukan spionase atau memata-matai dilakukan melalui organisasi yang bernama Komitet Gospelny Bezos Pasnoti atau KGB, yang artinya dalam bahasa Indonesia artinya Komisariat untuk Keamanan Negara. Kalau spionase atau teknik mata-matai negara yang dilakukan oleh Amerika Serikat dilakukan melalui organisasi yang bernama Central Intelligence Agency atau CIA. Kalau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan Badan Intelijen Pusat. Nah, dalam kegiatan spionase tersebut, agen-agen intelijen tersebut bertugas untuk mencari keterangan mengenai negara-negara asing tertentu yang berada di bawah pengaruh Amerika Serikat maupun Uni Soviet. Nah, karena Perang Dingin ini juga akhirnya ada upaya-upaya untuk meredakan ketegangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Karena memang sejak 1970-an, ketegangan dalam Perang Dingin ini sudah mulai berkurang. Amerika Serikat sendiri menyadari bahwa peperangan menggunakan senjata mutakhir, khususnya itu senjata nuklir, akan menghancurkan peradaban manusia dan memicu terjadinya Perang Dunia Ketiga. Oleh karena itu, kedua negara tersebut akhirnya menghentikan ketegangan atau yang disebut dengan détente melalui perundingan dan perjanjian dengan tujuan meningkatkan perdamaian dan meredam meluasnya Perang Dingin. Nah, apa saja sih upaya-upaya yang dilakukan untuk meredam Perang Dingin? Upaya yang dilakukan yang pertama adalah upaya yang dilakukan oleh negara-negara berkembang. Nah, Perang Dingin banyak berdampak pada kondisi di negara-negara yang berkembang. Nah, untuk meredam Perang Dingin tersebut, nanti negara-negara berkembang bersatu dan membentuk sebuah gerakan yang bernama Gerakan Non-Blok atau GNB. Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah Non-Alignment Movement. Nah, GNB atau Gerakan Non-Blok artinya adalah tidak memihak blok manapun. Blok Barat, blok Timur, mereka menolak untuk memihak blok manapun. Nah, gerakan non-blok sendiri memang diikuti oleh 120 negara-negara di Asia Afrika. Nah, Indonesia sendiri sangat berbangga karena Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi pencetus dari gerakan non-blok. Nah, Indonesia juga memfasilitasi pertemuan antar negara yang berkembang, antara negara berkembang pada Konferensi Asia Afrika 1995. Selain upaya negara berkembang, upaya dilakukan juga oleh PBB. PBB adalah lembaga internasional yang menjadi penengah ketika terjadinya konflik. Nah, upaya PBB untuk mengurangi ketegangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet adalah mengeluarkan resolusi nomor 255 yang memuat seruan kepada negara penghasil nuklir, khususnya Amerika Serikat dan Uni Soviet, untuk membantu negara yang menjadi korban serangan nuklir. Nah, resolusi tersebut akhirnya merupakan upaya PBB dalam menjamin keamanan internasional. Usaha lainnya adalah dengan membentuk misi perdamaian yang dikirimkan ke negara atau wilayah yang sedang berkonflik. Usaha ini juga dilakukan untuk membendung meluasnya peperangan. Selain itu juga ada usaha dari antar negara. Tiap-tiap negara yang terlibat langsung maupun tidak dalam Perang Dingin menginginkan perdamaian pastinya. Oleh karena itu, dalam mengurangi ketegangan dilakukan melalui hubungan bilateral. Usaha-usaha yang dilakukan adalah sebagai berikut. Usahanya ada banyak, yang saya bahas cuma ada 3 ya di sini. Usaha yang pertama adalah ketika nanti Presiden Amerika Serikat, yaitu Richard Nixon, mengunjungi Tiongkok pada 1972 untuk menjalin hubungan
Nanti kita ketahui bersama Amerika Serikat merupakan negara yang mewakili blok barat dan Tiongkok merupakan salah satu negara dari blok timur. Nah, karena kerjasama Amerika Serikat dan Tiongkok ini, kita bisa simpulkan bahwa terjadi hubungan bilateral antara blok barat dan blok timur. Selanjutnya adalah usaha antar negara selanjutnya adalah terjadinya reunifikasi atau bersatunya kembali Jerman Barat dan Jerman Timur pada 3 Oktober 1990. Pada masa Perang Dingin kan nanti Jerman terbagi menjadi dua. Nah, di tahun 1990 lah nanti akhirnya Jerman kembali bersatu. Selanjutnya adalah Presiden Indonesia atau Soeharto mengunjungi Uni Soviet pada 1989 untuk mempererat hubungan diplomatik. Karena memang pada saat masa kepemimpinan Pak Soeharto sendiri, Indonesia memang lebih condong ke negara-negara blok barat. Nah, untuk mengurangi ketegangan antara blok barat dan blok timur, akhirnya nanti Presiden Indonesia mengunjungi Uni Soviet yang merupakan negara dari blok timur untuk mempererat hubungan diplomatik. Nah, bagaimana sih akhir dari terjadinya Perang Dingin? Nah, berakhirnya Perang Dingin ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet. Nah, keruntuhan tersebut diakibatkan karena memang Uni Soviet mengalami permasalahan ekonomi yang melanda Uni Soviet sejak 1970-an. Nah, permasalahan ekonomi ini terjadi memang karena ada ketidakpuasan kelas menengah dan elit pemerintahan, terus juga permasalahan ekonomi karena korupsi di kalangan partai, terus dana anggaran belanja yang defisit atau minus, serta ketertinggalan peralatan industri yang mengakibatkan kapasitas produksi makanan semakin menurun. Nah, kondisi politik dan ekonomi yang semakin memburuk akhirnya mendorong pemimpin Uni Soviet pada saat itu, yaitu Mikhail Gorbachev, untuk melakukan pembaharuan di Uni Soviet. Gorbachev berusaha menjalin hubungan baik dengan Presiden Amerika Serikat, yaitu Ronald Reagan. Dalam kondisi yang makin memburuk, akhirnya nanti Gorbachev membuat suatu kebijakan, yaitu melakukan sebuah reformasi, yaitu perbaikan dalam bidang politik dan ekonomi yang ada dalam Uni Soviet. Nah, reformasi tersebut diimplementasikan atau dilakukan melalui berbagai macam kebijakan. Kebijakan yang paling utama adalah kebijakan Glasnost dan Perestroika. Glasnost sendiri artinya adalah keterbukaan dalam semua bidang di institusi pemerintah Uni Soviet, termasuk kebebasan informasi. Kalau Perestroika bisa digambarkan sebagai restrukturasi ekonomi atau pembangunan kembali ekonomi dalam upaya modernisasi dan meningkatkan standar kehidupan. Nah, kebijakan Gorbachev tersebut turut juga mempengaruhi kondisi politik Jerman tadi, yang dimulai dari pada 1989, tembok Berlin di Jerman diruntuhkan dan menjadi penanda kembalinya bersatu Jerman Barat dan Jerman Timur, bersatu kembali menjadi negara Jerman. Akibat lainnya dari kebijakan Gorbachev tersebut adalah keinginan negara-negara satelit bebas, keinginan negara-negara satelit atau negara-negara tetangga Uni Soviet menjadi negara yang merdeka, terbebas dari pemerintahan komunis Uni Soviet. Nah, akibat dari itu semua, nanti kekuatan Uni Soviet pun semakin melemah. Akibat dari itu semua, nanti akhirnya Uni Soviet runtuh atau berakhir pada 1991. Nah, keruntuhan Uni Soviet ini juga menandai berakhirnya Perang Dingin. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi pada hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Untuk tugasnya bisa dilihat di Google Classroom atau di grup WhatsApp masing-masing ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.